Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jazadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menemani sahabat-sahabat GIF semuanya. Saya masih bisa menyapa sahabat-sahabat GIF semuanya. Saya doakan sahabat GIF semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam petunjuk Allah, dan semoga apa yang menjadi hajat-hajat daripada sahabat GIF semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, malam hari ini saya berada di salah satu kafe, tepatnya di salah satu kafe miliknya istri. Kok belebatan ya sahabat ngomongnya? Ya, di kafenya Robi. Jadi si Robi itu punya istri dan istrinya itu mengelola kafe di sini sahabat, ya seperti itu. Beliau adalah yang siapa Bu namanya sampean Mbak? Bu Yuni sahabat. Jadi Bu Yuni ini adalah istri pertama daripada Pak Robi. Maksudnya istri pertama yang di daerah sini sahabat. Kalau di daerah-daerah lainnya mungkin sudah sahabat ketahui semuanya bahwa Pak Robi ini suka kawin ya sahabat ya. Seperti itu. Kali ini saya ingin ngobrol ringan dengan Ibu Yuni ini, apa dan bagaimana sehingga beliau ini kok bisa kenal dengan si Robi ini ya sahabat ya, onta gurun ya. Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya nih Mbak Yuni ya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Mbak Yuni telah mau untuk kita wawancarai Mbak Yuni ya. Perlu sahabat ketahui, saya ini bersusah payah sahabat merayu Mbak Yuni ini agar mau diwawancarai, agar mau diliput sahabat. Beliau ini mulai tadi benar-benar gak mau untuk diliput sahabat. Beliau mau diwawancara tapi beliau tidak mau diliput seperti itu sahabat. Tapi alhamdulillah berkat doa daripada sahabat semuanya, sehingga beliau ini terketuk hatinya untuk bersedia diliput. Udah lama Mbak Yuni mengelola kafe ini? Rame Mbak? Ya, namanya orang ada Nah, ya, alhamdulillah ramai. Mbak agak lebih kencang sedikit Mbak suaranya. Allah, ini dikamerain sendiri sahabat. Aduh, ini saya ganggu ini ya Mbak ya? Saya juga. Enggak juga. Lagi nyantai. Dari tadi kan kayaknya rame tadi, mulai tadi sore kafenya sampai ini ya. Iya. Pak Robi ada nggak di sini Mbak? Oh, keluar Mas. Keluar. Malah keluar sahabat Pak Robi sahabat. Awal mula Mbak Yuni ketemu Pak Robi itu di mana Mbak? Awal mulanya seperti apa gitu loh? Karena banyak sahabat-sahabat netizen yang penasaran siapakah sebenarnya Pak Robi ini. Pertama ketemu sama Robi itu. Ya. Gimana Mbak pertama ketemu sama Mbak Robi? Waktu saya kerja di perusahaan dia. Berarti sampean dulu awalnya anak buahnya Robi gitu? Ya, karyawan. Karyawannya Robi ya? Oh. Terus habis itu sampean dinikah gitu, diajak nikah sama Robi? Ya, kita masih. Apa pacaran dulu? Apa langsung diajak nikah? Pacaran berbulan. Langsung nikah. Diajak nikah ya. Sampean tahu nggak sebenarnya kalau Pak Robi ini banyak istrinya gitu? Nggak tahu nggak?
awalnya sih ya nggak tahu. Awalnya nggak Saya tahu. memang nggak pernah mau tahu karena saya udah sering banyak difasilitasi kan sama dia. Hah? Ya siapa sih mas yang nggak mau ya kan, orang banyak duit. Iya, iya. Jadi sampean mau menikahi Pak Robi ini alasan pertama karena sampean selalu dicukupi secara materi, begitu ya? Berarti nggak cinta dong sampean sama Pak Robi? Ya lama-lama cinta. Lama-lama cinta, astagfirullah. Berarti di awal nggak cinta ya? Ya Cinta sama- saya nggak mau kenal sama bos ya kan. Oh, Ya benar-benar. mau lah. Kapan lagi gitu loh mas. Meskipun bukan jadi istri satu-satunya, seperti itu ya? Ya. Sampean tahu nggak kalau Pak Robi ini banyak istrinya? Ya awalnya saya nggak tahu. Ya saya juga nggak mau cerita. Nah, awalnya nggak tahu ya. Terus sekarang tahu. Ya tahu saya nggak peduli sudah udah terlanjur gimana. Udah punya momongan belum sama Pak Robi? Belum. Lanjut 2 kali sama yang ini, tapi lalu bulan. Oh, jadi selama sampean menikah dengan si Robi ini, sampean hamil 2 kali. Itu selalu keguguran? Ya. Waduh, keguguran karena apa, Mbak? Nggak tahu tiba-tiba nanti pas waktu bilang dari saya baru besoknya itu langsung perut saya kempes gitu. Kalau boleh tahu ya, mimpi buruk yang seperti apa, Mbak? Ya kayak saya tuh Enggak, jangan. mimpi kayak jatuhin burung. Burung apa itu? Burung cucak rawo? Ya kayak burung warna hitam gitu nggak tahu. Kadang Bu- ular gitu. Seperti didatengin burung warna hitam. Ada bulunya nggak burungnya, Mbak? Banyak kali sampai kelihatan matanya aja. Waduh, enggak, ini serius. Memang sebelum keguguran itu Mbak dimimpiin apa? Burung ya? Itu yang keguguran yang pertama. Yang kedua saya datengin ular gitu. Ular. Waduh. Ularnya seperti apa ular? Nggak tahu ularnya itu Putih, hitam, apa beling-beling? nggak polos kok, hitam. Polos hitam. Enggak berbulu tapi ya. Enggak. Dulu beda dong. Kalau berbeda. Jadi setelah sampean mimpi itu apa itu keesokan harinya apa itu tiba-tiba kandungan sampean ini nggak ada ya, kempes ya, Mbak, ya? Ya Allah. Itu sempat mengeluarkan darah atau apa atau gimana, Mbak? Ah, enggak. Ya nggak cuma nyeri gitu, rasanya tuh kayak orang capek gitu kan. Oh, gitu. Terus kalau menurut Mbak sendiri nih ya, apa yang terjadi terhadap janinnya Mbak itu? Ya kalau saya sih Apa menurut kejadian- Mbak itu wajar-wajar aja? Ya nggak tahu mas, karena saya belum pernah ngerasain anu kan hamil, Oh. benar-benar itu gimana kan nggak tahu. Jadi kalau saya tanya sama suami saya ya mungkin ya kan dibilangin sabar mungkin waktunya. Mungkin nanti lain waktu lagi gitu kan. Udah baik. Jadi ucapan-ucapan seperti itu yang diomongkan Robi ke sampean ya ketika sampean mengalami apa ya, kalau dibilang keguguran ya bukan keguguran ya, dibilang berarti hilang secara mendadak. Nah, saya perlu menginformasikan ini ya sama Mbak ya, bahwasanya sebenarnya Pak Robi ini, Mbak, istri-istrinya itu banyak yang mengalami seperti sampean ini, tiba-tiba hilang janinnya seperti itu. Dan juga teman kami yang dari Jawa Barat, tim Kapalang itu menginformasikan kepada kami bahwasanya Robi ini kekayaan yang dimilikinya itu didapat dari hal yang tidak wajar, Mbak. Saya takut di sini hilangnya janinnya Mbak itu dibuat tumbal seperti itu. Bikin tumbal gimana? Ya maksudnya dibuat tumbal pesugihannya si Robi. Tapi suami saya nggak pernah ngomong macam-macam, ya paling cuma itu aja, saya suruh sabar ya udah nurut aja.
sintrong gitu. Iya, jadi ya apapun yang dia katakan dan orang lain katakan ya nggak peduli sudah. Ya Allah. Ya jelaslah Robby tidak mungkin mengatakan hal-hal yang jadi rahasianya dia, Mbak. Nggak mungkin diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada istrinya nggak mungkin diceritakan. Karena istri-istri Robby ini adalah aset bagi Robby gitu loh. Sampean lihat lagi ya, nanti kalau sampean hamil yang ketiga ini ya, kan yang 2 kali hilang. Yang ketiga ini pasti nanti akan hilang secara misterius lagi. Janin sampean ini, bener. Apakah sampean nggak kasihan terhadap anak sampean yang dikandung sampean itu loh? Cobalah sampean udah 2 kali hilang secara misterius. Coba Anda pikir dengan logika gitu loh. Berarti kan ada yang aneh. Saya mau bilang apa Mas kalau tiba-tiba saya hamil lagi? Ya kan saya juga pengen punya anak, dia bilang juga pengen punya juga. Ya seharusnya sampean bilang ke Robby, kok bisa anak saya hilang secara misterius seperti ini. Ya, berapa kali kalau dia bilang saya nggak tahu. Saya bilang, saya tanyain juga jawabannya sama dulu, itu belum waktunya. Jadi kita mau ngomong apa? Ya Allah. Gini Mbak, si Robby ini ya, aduh saya kok bingung mau menjelaskan kalau ke Mbak ini ya. Mbak nggak percaya Mbak ya. Yes, kekayaannya si Robby ini Mbak didapat dengan cara yang tidak wajar. Beliau memuja, yang dipuja itu adalah blorong. Jadi wajar kalau Mbak malamnya mimpi ular ya, terus paginya Mbak tiba-tiba hilang, janinnya itu hilang, wajar. Karena yang di sesembahan daripada si Robby ini adalah Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong sendiri itu adalah jelmaan siluman ular. Gitu loh. Jadi kepala manusia, badannya itu ular. Gitu loh, Mbak. Masa iya ini sudah zaman sudah maju masih kayak gitu-gitu? Meskipun zaman sudah maju seperti ini, Mbak, masih ada, Mbak, pesugihan seperti itu, masih ada. Nggak mungkin lah kayak teman-teman kami yang dari Jawa Barat, Tinka Palang jauh-jauh datang ke kita untuk mempersempit ruang gelak si Robby agar tidak terjadi korban-korban lagi seperti itu, Mbak. Itu loh. Itu sih nggak tahu saya Mas. Yang penting saya sama Robby baik-baik aja. Aku yakin ini ya, si Robby itu menikahi Mbak itu pasti tidak menikah secara sah, secara agama, secara pemerintahan. Aku yakin. Mungkin menikahi sampean di bawah tangan, seperti itu. Karena niat Robby menikahi sampean itu hanya untuk diambil janinnya, Mbak. Hanya untuk diambil janinnya untuk pesugihan. Pernah nggak Mbak merasakan keanehan-keanehan di rumahnya Mbak selama Mbak menikah dengan Robby? Apa yang Anda rasakan di rumahnya sampean? Ya nggak aja sih, biasa aja. Apakah si Robby ini punya kamar khusus di tempatnya sampean? Ada. Maksudnya kamar khusus itu hanya Robby yang boleh masuk. Iya, kan itu ruang kerja suami saya. Sampean nggak boleh masuk? Enggak, dan itu kan udah dibilang privasi dia, ya sudah. Dari situ pun Mbak, ya Mbak ya, udah tanda gitu loh. Meskipun ruang kerja, masalah istrinya sendiri sampai tidak boleh masuk. Di situ pun seharusnya sampean udah tanda tanya. Ada apa di dalam ruangan itu? Ada apa di dalam kamar itu? Dan seharusnya seperti itu, Mbak. Masa sampai gak curiga sama sekali? Saya itu ya Mas, kan gitu. Kalau suami saya bilang A ya saya ya A. Astagfirullahaladzim. Mau bilang apa lagi ya supaya sampean ini sadar bahwa sampean itu hanya diperalat oleh si Robby ini. Hanya diperalat Mbak sampean ini untuk supaya ritual pemujaan si Robby ini berjalan lancar,
sudah banyak istri-istri Robi di satu daerah ke daerah lain itu banyak gitu loh. Saya harap sampai segera sadar, sampai segera menjauh lah dari si Robi. Kasihan sampean dan keluarga sampean. Seperti itu. Ya maunya mau gimana? Biar seburuk apapun dia, cuman tetap suami saya. Benar, suaminya sampean benar. Tapi kan niat si Robi itu udah lain ke sampean. Nggak suka atau nggak cinta ke sampean sepenuhnya. Dia cuma ingin memanfaatkan sampean. Gitu. Gimana Mbak? Nanti kalau sampean memang mau meninggalkan Robi, ayo kita bantu. Gitu loh. Untuk saat ini sih saya nggak mau dengan apapun yang disembuhin, yang apa, yang ini, yang itu. Yang terpenting buat saya itu usaha saya tetap jalan. Dan apapun yang dikatakan orang pun saya nggak peduli. Kecuali Robi sendiri yang bilang kan gitu. Ya Allah, nah, ternyata sahabat, harta, tahta, dan juga kekayaan bisa membutakan mata hati seseorang sahabat, sehingga seseorang tersebut tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang putih, mana yang hitam. Baik Mbak, karena Mbak saya udah berusaha mengingatkan Mbak, berusaha untuk membantu Mbak, tapi ternyata Mbak masih bersikuku. Mbak tetap mengikuti apa yang Robi katakan. Ya saya tidak bisa memaksakan lagi. Ya, Mungkin risiko juga ditanggung Mbak sendiri. Baik sahabat GIF, saya sudah mengingatkan Mbak siapa? Mbak Yuni, sudah berusaha mengingatkan Mbak Yuni, sudah berusaha memberikan nasihat-nasihat, tapi beliau Mbak Yuni tetap bersikukuh pada pendiriannya dengan dalih Robi sudah memberikan segala-galanya, yaitu baik harta, kekayaan ataupun kepuasan, mungkin seperti itu ya. Sehingga Mbak Yuni sendiri sudah terbutakan mata hatinya oleh harta. Baik sahabat GIF, mungkin cukup sekian yang bisa saya laporkan untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, harta, tahta itu hanya sementara sahabat GIF. Jangan sampai kita terbutakan oleh harta dan tahta. Bentengi diri kita dengan sholawat dan beristighfar. Selalu ajarkan kepada keluarga, kepada anak cucu kita untuk selalu bersolawat dan beristighfar, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat GIF, Al-Fakir Kang Fajar mohon pamit undur diri. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.